Alhamdulillah, terima kasih Gus Baha sudah hadir di Annual Meeting of Islamic Dakwah. Gus Baha akan menyajikan materi terkait tentang tsunami fatwa di ruang digital dan bagaimana menyikapinya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati orang tua kita, guru kita Quraish Shihab, juga paman dari kiai saya, Kiai Maimun, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, semua yang hadir, semua penyelenggara, teman-teman yang saya hormati. Sebetulnya saya datang mulai awal, mulai Mbah Mus ngendikan, mulai beliau memaparkan pesan-pesannya, juga mengikuti terus ketika Bapak Quraish Shihab atau Abi Quraish Shihab memaparkan pesan-pesannya. Tsunami fatwa di medsos, sebetulnya kita-kita yang di masyarakat atau di kampung lah, itu tidak pernah ngalami tsunami, karena cara berpikir masyarakat kebanyakan, kalau orang tertentu tidak punya kredibilitas yang ditekuni, itu ya sudah tidak diikuti gitu. Ibarat kita mau berobat ya tidak ke polisi gitu. Kalau kita kemalingan ya tidak ke dokter. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah profesional lah. Kalau sengketa hukum ya kita ke pengadilan itu. Lalu masalahnya masyarakat sendiri yang terjebak ya, atau bahasa kasarnya tertipu ya oleh fatwa-fatwa yang dari orang yang tidak kredibel itu, mereka itu rata-rata memang nggak ngaji. Misalnya masyarakat kebanyakan ngaji kiai ya, ngaji Fathul Qorib atau ngaji Sulam Taufik. Mereka akan ngerti kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah sah tidak sah, batal tidak batal. Saya beri contoh misalnya begini. Bapak saya itu kalau tindak, kalau pergi itu ya sering marung ya. Marung, kadang-kadang penjualnya itu juga ada pakai jilbab, kadang suasananya juga enggak begitu syariah ya. Tapi kata bapak saya, ketika seseorang menjual gedang goreng, pisang goreng, menjual makanan, menjual minuman, itu artinya mereka ingin dagang. Dan dagang itu halal ya. Dan itu artinya ingin ikut sunnah Rasul bahwa transaksi itu baik dan mencari halal itu ibadah. Jadi kalau kita bisa ingat-ingat sisi baiknya, kenapa kita ingat-ingat sisi kurang baiknya? Itu juga bagian dari kearifan yang menjadikan kita ini bijak. Menghadapi apa saja itu lihat sisi baiknya, sebagaimana adab atau akhlak Rasulullah SAW. Pernah juga ada orang yang meninggal karena minum oplosan. Ya meninggal betul karena oplosan. Terus banyak kiai sebagian tanya saya, Gus ada hadir gak di jenazahnya? Saya bilang kamu hadir saja, tapi dia matinya karena minum oplosan, Gus. Anda hadir sebagai pengawal syariat Islam bahwa mayit ini mayit muslim yang harus disolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian dikebumikan secara terhormat sesuai syariat Islam. Jika orang-orang baik ini tidak datang di kematian seperti ini, maka bahayanya kalau mereka bikin ritual pemakaman sendiri. Karena matinya itu karena minum, nanti dimandikan pakai arak, itu juga kita yang kerepotan itu. Karena kiai-kiai tidak datang, mereka mengubur dengan caranya mereka sendiri, mungkin dikubung berdiri atau dicemplungkan gitu saja tanpa menghadap kiblat. Hanya kiai-kiai sepakat, oke Gus kita datang, tapi bukan penghormatan terhadap orang itu, tapi terhadap syariat Islam. Begitu juga saya pernah diundang hadir di acara akad nikah yang punya gawe sudah bilang, Gus nanti ada acaranya ada ketoprak itu ya semacam kesenian kuno itu. Tapi akadnya itu Gus nggak bareng, jadi akad dulu baru nanti ada kesenian ketoprak. Jadi kan nggak perlu ikut nonton katanya. Terus saya bilang, ya oke saya datang di akadnya, karena saya kiai ya tidak akan melihat ketopraknya kata saya. Tapi yang penting bahwa masyarakat ini masih baik. Dia ingin akad nikah anaknya itu nikah yang berkah, nikah yang sah, sehingga inginnya disaksikan kiai, diberkahi doa kiai.
Bahwa mereka ada ideal ya. Begitu juga orang yang dagang tadi, mereka ada ideal ya, tapi ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan itu yang kita ingat-ingat, karena kebaikan itu yang kita ingat-ingat. Nah, untuk mengarah ke moderasi Islam, kita misalnya bisa baca kitab di Al-Minanul Kubro, karangan Imam Sya'roni. Dan itu kitab panduan para wali. Hampir semua wali yang jalur ilmu pasti baca kitab itu, Al-Minanul Kubro. Tadi Bapak Quraisy menyinggung 3 pewaris Nabi, diantaranya faminhum dzalimun li nafsi. Di situ orang dolim masih diapresiasi sama Allah Ta'ala. Yaitu kata Imam Sya'roni, tidak ada orang Muslim yang paling fasik sekalipun kecuali dia juga melakukan hukum Islam walau fi mas'alatin wahidah, meskipun dalam masalah yang satu. Misalnya banyak orang Islam yang mungkin sekarang belum sholat, mungkin sekarang belum puasa. Tapi yang dinikahin itu tidak keponakannya, tidak ibunya, tidak mbahnya. Sehingga mereka nikah dengan wanita yang halal dinikah. Kalau dalam fikih disebut wanita ajnabiyah. Wanita yang benar-benar sah dinikah karena tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan rodok, tidak ada hubungan yang menjadikan haram. Sehingga mereka masih punya poin bahwa mereka nakahu binikahin sahih. Mereka menikah dengan nikah yang sah. Artinya apa? Orang yang kita kira fasik permanen atau fasik statusnya, ternyata ada hukum Islam yang mereka lakukan, yaitu mereka nikah dengan perempuan yang sah dinikah. Dan ketika nikah juga sah karena dinikahkan walinya atau KUA atau dengan persyarat-persyarat yang menjadikan sah. Sehingga kata zalim yang disematkan pada pewaris-pewaris kitab suci itu seperti yang dikatakan Profesor Quraisy tadi, tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak juga misalnya ada cerita tasdek, tentang membenarkan Nabi. Dulu itu ada orang sering minum. Bawaannya orang senang Nabi itu meskipun dia mabuk, sukanya itu deket-deket Nabi. Sehingga kalau mabuk ya deket-deket masjid. Setelah seringkali ditangkap oleh sahabat sama Nabi ya sebagai ajaran, sebagai sanksi, mereka dipukulin sama jari dunahli, ada yang disebutkan binial. Ya dipukulin pakai sandal, ya semoga sandal jepit bukan sandal kulit. Pokoknya walhasil itu saking seringnya melanggar di depan Nabi, kata para sahabat, kamu itu mal'un, kamu kena laknat. Tapi apa kata Rasulullah, tal'anuhu, kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu wa rasulah. Meskipun dia sering salah, tapi masih mencintai Allah dan Rasul. Artinya orang-orang sefasik ini pun kalau disuruh pindah agama juga gak mau. Disuruh ngidolakan selain Rasulullah juga gak mau. Disuruh jauh-jauh dari masjid ya nggak mau. Nah, sisi-sisi seperti ini yang dalam tradisi orang tua kita, guru-guru kita, tradisi Mbah Mus, tradisi Bapak Quraisy, tradisi orang-orang kita itu menghormati sisi positif tadi disebut, meskipun disebut famidum dzalimun li nafsi. Maka kata Imam Sya'roni, tidak ada orang Muslim apapun fasiknya kecuali dia minal amilina li ilmihim. Dia termasuk yang mengamalkan ilmunya, yaitu disebut walau fi mas'alatin wahidah, meskipun dalam satu masalah. Dalam satu masalah misalnya tadi, ada orang Islam yang tidak sholat. Dia kalau ditanya, tidak sholat itu baik apa enggak? Ya dia jawab enggak baik. Kalau ketemu orang yang sholat ya hormat. Artinya dia nganggep institusi kesalian itu sholat. Dan dia salah karena tidak sholat. Belum meyakini salah itu sudah bagian dari kebaikan. Karena artinya apa? Yang salah diyakini salah, yang benar diyakini benar. Dan diantara agama ini mengharuskan tasdiqu ma yusdaq, yang harus dibenarkan dan yang harus dibohongkan. Kalau dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya belum dapat hidayah, tapi saya hormat sama yang sholat. Paling tidak dia tasdiqu ijabi sholat, dia membenarkan kalau sholat itu wajib. Dan bahaya betul kalau dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Itu yang ranah yang ekstrim, yang dianggap salah. Betul. Nah begitu seterusnya. Jadi kalau kita punya kearifan membaca, kearifan dengan fikih-fikih dasar, insya Allah gelombang fatwa yang atau tsunami tadi tidak punya akibat apa-apa. Kalau di daerah kami di Rembang misalnya, orang ngaji keluarga besar Mbah Maimun, ngaji keluarga besar Ki Mustafa, ngaji keluarga besar Ki Lasem, orang nyaman saja dengan kiai-kiai itu. Dan mereka kalau baca medsos itu kayak hiburan. Malah kalau bapak saya dulu kalau dengerin orang-orang ceramah yang tidak berkompeten, tidak ahli, kata bapak itu kok tambah goblok kata bapak. Kalau dengerin ini kok tambah goblok kata bapak itu.
Karena beliau hafal Quran dan beliau banyak baca sehingga ya dianggap hiburan saja. Berikutnya saya beri beberapa contoh, ini saya bawa beberapa supaya fatwa yang berseliweran itu kalau misalnya kita mengkaji peristiwa-peristiwa penting, misalnya ini yang diceritakan Imam Syafi'i, karena fikih itu yang saya tekuni juga yang saya pelajari terus menerus. Saya sedikit cerita begini misalnya. Pengkaji Quran, kan ini untuk para ustadz, untuk para kiai. Pengkaji Quran pertama di era sahabat itu pasti bingung, karena bingungnya itu ada sekian ayat yang dalam objek yang sama. Misalnya orang yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Oke, itu satu ayat yang ketentuan umum, yang ditinggal suaminya pokoknya iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ditalak itu iddahnya 3 kali masa suci. Terus kemudian ada keterangan kaidah umum lagi, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Tapi bagi yang sedang hamil itu iddahnya, masa iddahnya selesai kalau sudah melahirkan. Oke, itu semuanya kaidah umum. Suatu saat ada sahabat perempuan, sahabiah namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Itu suaminya meninggal dan baru 16 hari, kila baru 16 hari atau berapa hari gitu, hanya beberapa hitungan hari. Itu melahirkan. Baru 16 hari. Ya taruh saja kita ngikuti riwayat yang 16 hari misalnya. Yang jelas semuanya sepakat tidak sampai 20 hari. Lalu sahabat-sahabat berdebat. Iddahnya itu abadal ajalain. Ya kita ngambil iddah terlama. Yaitu nunggu 4 bulan 10 hari. Tapi banyak sahabat yang bilang ini kategorinya wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadona hamlahun. Karena dia sudah melahirkan. Ya sudah iddahnya selesai. Nah jadi kalau kebimbangan seorang kiai atau mujtahid itu pasti nggak bisa dihindari, bahkan itu zaman sahabat. Untungnya tentu zaman itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memutuskan bahwa yang jenis seperti ini ikutnya partai, ikutnya kelompok, ya karena dia hamil sudah melahirkan ya selesai iddahnya. Tapi begitulah kira-kira di ayat-ayat umum. Di ayat-ayat umum ini kita-kita ini pasti terjebak. Ada orang yang punya semangat Al-Furqan. Yang penting antara hak dan batil itu jelas. Demarkasinya jelas, pemisahnya jelas. Misalnya ngambil sikap terlalu tegas. Ada yang bacanya bil hikmah terus, layinul janib terus, sehingga ngambil sikap lunak selunak-lunaknya. Sampai ngerti barang-barang yang enggak benar juga lunak. Gitu. Nah hal-hal seperti ini kemudian terus banyak yang mempermudah istilah disebut wasatiyah karena antara yang terlalu ekstrim dan terlalu lunak. Ya apapun istilah-istilah itu sebagaimana dikatakan Pak Quraisy bahwa wasatiyah atau ausat itu memang maknanya itu yang terbaik. Seperti tadi di surat qala usatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Dan kalau kita baca manaqibu Rasulillah atau fadailu Rasulillah, nasab Nabi juga disebut ausatul arabi nasaban. Jadi Nabi itu nasab terbaik itu juga redaksinya ausatul arabi nasaban. Kemudian berikutnya saya bawa juga kitab Sahih Muslim. Di sini dijelaskan pentingnya baca. Saya ulang lagi yang baca. Dulu orang pinter itu ya di mana-mana orang pinter itu ya punya sisi agak-agak kontroversi. Tapi kontroversinya orang pinter itu ya karena saking pinternya. Ada orang soleh, saya ulang lagi ada orang soleh. Itu kalau punya uang itu inginnya ya sedekah saja. Ternyata yang dia sodakoi, yang beliau sodakoi itu zania. Zania itu ya orang enggak bener lah kira-kira gitu, zania orang yang. Kemudian jadi gunjingan, fa'asbahu yatahaddatsun. Kemudian jadi rame kan, ini orang soleh kok sedekahnya sama orang pezina. Kemudian gosip itu belum selesai, gunjingan itu belum selesai, dia sodakoi lagi yang dikasih itu sarik, pencuri. Jadi gunjingan lagi ini orang soleh enggak sodako sama ustadz atau ke fakir miskin malah kesarik karena pencuri, geger lagi. Geger belum reda dia sodako lagi dikasihkan orang kaya, geger lagi ini enggak ngasih orang fakir malah ngasih orang kaya. Tapi apa ya reaksi Allah Taala? Allah itu memberitahu si orang soleh tadi, amma sodakotuka fakot kubilat. Ada yang baca fakot kobil tuh ya. Sedekah kamu sudah saya terima atau fakot kobilat sedekah kamu sudah diterima. Terus kemudian orang soleh tadi ketika memberi penjelasan sama khalayak ramai kata beliau zania, orang sampai jadi zania, jadi menjual diri itu karena butuh uang.
Kalau dia tidak soleh, mungkin ngasih uang pezina ini ya karena order, mungkin pesen jasanya. Gitu. Tapi karena dia orang soleh, segamane cara Jawa itu nduk kowe zina mergo golek duit. Saiki tak kei duit tapi ora usah zina. Kamu zina itu karena nyari uang. Kamu sekarang tak kasih uang tapi tidak usah zina. Maling juga gitu, copet sampai nyopet karena nyari uang. Sudahlah kamu tak kasih uang dan itu harusnya kamu cukup dan tidak perlu nyopet lagi. Kemudian saya ngasih orang kaya supaya dia belajar bahwa orang itu tidak hanya mendapat tapi juga menjadikan orang fakir itu menerima. Dia roh rasanya menerima ternyata asik, menerima uang ternyata asik. Sudah ada kerja, dapat uang, tahu-tahu dikasih orang itu kan seneng, enggak dari kerja, enggak dari investasi, kasih uang seneng. Gara-gara dia seneng dikasih itu dia bayangkan betapa senengnya orang yang dikasih, apalagi kalau orang yang dikasih itu orang-orang fakir. Jadi barokahnya baca itu orang akan ngerti. Orang akan ngerti ternyata kontroversi orang-orang terpelajar ini bisa ditopang secara ilmu. Maka dulu bapak saya mengajari itu logikanya itu sederhana sekali. Kata beliau, berteman sama orang fasik, orang tidak benar itu jangan kata. Karena kita takut ketularan tidak benar. Tapi kata bapak saya logikanya bisa dibalik. Orang benar itu harus diajak ke baik. Dan bisa ngajak kalau berteman. Kalau nggak mau berteman aja tidak mau, bagaimana cara mengajak gitu. Jadi itu kan terus orang kemudian bisa menerapkan dua nasihat tadi. Sekiranya Anda tidak tertular, tidak terkontaminasi, tidak terbentuk oleh orang fasik tadi, maka sebaiknya berteman. Karena tadi yang si fasik yang terbentuk oleh Anda. Jadi saya siru fasikun solihan. Yang fasik akan menjadi soleh karena berteman kamu. Tapi sekiranya kebalikan, si soleh rawan terkontaminasi, sing saya sirus solihu fasikon, yang soleh menjadi fasik ya jangan. Nah kira-kira di teks Quran, itu semuanya hampir seperti itu. Ada cerita-cerita Nabi atau orang-orang soleh yang begitu tegas dengan kebatilan. Karena kebatilannya pada titik yang sudah dilurung, ingin menghabisi kebenaran. Itu yang cerita-cerita perang Nabi. Satu kebatilan yang ekstrim yang ingin menumpas kebenaran. Kayak Abu Jahal dan kawan-kawan itu bukan sekedar batil, mereka ekstrim ingin menumpas kebenaran. Kalau itu ya babnya kafir harbi. Seperti orang Jawa, kita semua ini orang lunak, orang Indonesia, orang Timur lunak. Tapi selunak-lunaknya kita ya tidak manggakno penjajah. Masa penjajah dimanggakno? Karena mereka ingin menghabisi kita, mengusir kita dari negara kita. Nah itu yang bab-bab perang kira-kira konteksnya seperti itu. Tapi bab-bab di luar itu pasti semuanya itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi saya mohon tema ini mungkin ya baik dalam konteks di kota atau orang-orang yang sibuk pakai virtual, pakai medsos. Jadi kalau di kita di Rembang, di daerah Kudus, daerah-daerah kawasan sini, kayaknya itu masyarakat sudah tahu lah siapa yang perlu didengar sama ndak. Orang nggak pernah ngaji ngomong hukum itu ditertawain itu. Itu kenapa itu? Maksudnya aneh itu. Jadi sudah karena ya di sini orang tuh ngaji sama keluarga besar Mbah Maimun, keluarga besar Mbah Mus, keluarga besar Lasem, keluarga besar. Ya terus masih ada masyarakat umum yang ngaji juga, ada kiai-kiai yang santri-santri beliau ngaji. Jadi cara sini itu ngurai semua kitab ngomong hukum gitu. Kira-kira gitu. Tidak bisa baca kitab ngomong hukum itu pasti enggak menceritakan pendapat Allah dan Rasul. Pasti menceritakan pendapatnya sendiri. Nah, kalau pendapatnya sendiri ya kita bisa ngapain dengerin dia katanya. Jadi kalau gelombang itu makanya judul ini di daerah saya itu judul aneh gitu. Tapi mungkin teman-teman di PSG, Mas Nurdin dan Mas Arifin semuanya saya terima kasih, Pak Mukhlis Hanafi semuanya itu teman-teman saya. Saya juga ikut khidmah di pondok Pak Kures, di pondok Habib Ali, Habib Husain, semua keluarga besar. Saya terima kasih karena mungkin itu secara nasional jadi masalah. Tapi saya pastikan di daerah-daerah kayak di daerah Al-Banjarinya Mbak Arsad, di daerah Sumatera, di beberapa daerah yang sudah punya kultur ngaji sama tokoh-tokoh di sana. Di Banten ada keluarga besar Senawawi, di Madura ada keluarga besar Syekhona Khalil, di Jombang ada keluarga besar Basim, Mbak Wahab, Ki Bisri, insyaallah di Jogja ada keluarga besar Bali Maksum, ada keluarga besar Pak Azhar Basir, banyaklah tokoh-tokoh yang kulturnya itu ngaji. Dan itu insyaallah otomatis ya, mengeliminir tadi banjir tsunami fatwa karena mereka aneh saja itu, ngomong dot saja enggak pas, itu ngomong kop enggak pas, terus kemudian ngomong halal haram itu kan tetap aneh itu. Mesti kalau di sini, kalau di Rembang ekstrim lagi. Somo cemuin tau ora itu, bisa baca Fathul Muin apa enggak. Jadi kita tidak ngalami itu lah insya Allah. Semoga seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia juga
Insya Allah lah. Kalau kita ya itu tadi lah. Kalau kita sakit ya tidak ke polisi. Kalau kita kecurian ya tidak ke dokter. Ya kalau cari agama ya yang ahli agama. Oke, saya kira demikian dan terima kasih atas ilmu dari Mbah Mus, dari Pak Kures, dari semua narasumber. Semoga saling melengkapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk pada sesi diskusi. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Yahya Abdul Rashid. Pertanyaan ini ditujukan untuk Abi Hurairah. Apa pertanyaannya? Kejadian khusus untuk kondisi Indonesia. Apakah kita harus tetap bersikap wasatiyah dalam hal keberpihakan bidang ekonomi dan politik? Lalu pertanyaan yang kedua untuk usaha dari Ridwan. Kejadian di era digital seperti sekarang kita bisa belajar dengan cara yang mudah melalui banyak platform dan media sosial. Apakah hal tersebut masuk dari bagian hadis Nabi dan apakah hal tersebut ada etikanya di dalam menyimak dan mendengarkan? Dan pertanyaan yang ketiga untuk keduanya yaitu Abi Hurairah dan usaha, yakni jika moderasi adalah mutlak, bagaimana menyikapi dai yang cenderung keras dan tegas? Mengingat dari moderat suaranya sering kalah dengan mereka yang nyaring dan berani menggugah dia tersebut. Baik, saya persilakan kepada Abi Hurairah untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apakah dalam bidang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab, saya apresiasi, saya terima kasih sama kiai-kiai yang di daerah, yang di kampung-kampung, yang bikin atau menjelaskan mabadi fikih, pokok-pokok fikih. Karena ini landasan atau dasar mereka bisa mengenyam lah atau nikmati suplemen yang namanya dakwah atau ngaji lewat virtual itu. Tanpa mereka bisa sholat dasar atau cara wudhu yang benar dasar oleh kiai-kiai kampung, kita juga susah menerangkan misalnya fadhailus sholat, keistimewaan sholat, sementara mereka gak diajarin sholat di daerah masing-masing. Makanya sebelum saya jawab, apresiasi saya, doa saya untuk semuanya yang mengajarkan pokok-pokok fikih di kampung maupun di kota maupun di daerah-daerah pedalaman. Karena landasan keabsahan ngaji virtual itu ya berdasar asasuddin atau mabadi fikih itu selesai. Misalnya di kota-kota ada misalnya gerakan Islam sholat khusyuk, gerakan misalnya sunnah rasul, gerakan sedekah, gerakan haji atau umrah. Semuanya itu karena selesai di kampung-kampung mereka diajarkan. Orang itu boleh sedekah setelah urusan primer keluarga selesai. Orang boleh haji kalau yang kebutuhan pokok selesai. Orang boleh apa setelah aturannya ini. Nah, kemudian kita tinggal nimpalin misalnya sholat khusyuk. Apa artinya khusyuk ingat Allah kemudian sholatnya membawa najis? Atau sholatnya syarat dan rukunnya tidak terpenuhi? Itu enggak ada gunanya semua ingat Allah di semua sholatnya. Sementara dia tidak baca Fatihah, hanya baca Allah, Allah saja, itu kan ya jadi kacau. Misalnya sholat yang penting ingat Allah, setelah takbir dia Allah, Allah, Fatihah enggak, baca yang wajib-wajib enggak. Nah, semua itu numpang liwat. Makanya guru-guru talaki kalau di bahasa keluarga Quran, keluarga kami disebut musyafahah. Musyafahah itu guru sebenarnya ya yang bertatap muka, yang interaksi terus-menerus, itu guru sebenarnya. Tapi kemudian di era digital orang terus sebagian belajar dari medsos, yaitu sifatnya itu ya tambahan lah. Saya mohon itu sifatnya tambahan. Cuma ya jangan dilarang kalau itu baik, karena ada kaidah la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Misalnya saya sendiri juga sering belajar dari ulama-ulama mana saja, termasuk tentu dari Pak Kures, dari Gus Mus, mungkin dari mana-mana lah. Itu kan juga sebagian lewat medsos atau lewat televisi. Saya kemarin dengerin Pak Kures pas di Metro TV tentang kuliah Yuhal Kafirun. Dan setelah saya cek, memang di tafsir Ar-Razi seperti itu. Nabi saking halusnya, coro Jawa itu enggak tega bilang kuliah Yuhal Kafirun. Sehingga beliau ngendikan gitu setelah diperintahkan Allah. Harus
Iklanul haq, harus menyatakan kebenaran, sehingga beliau ngendikan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, hal-hal seperti itu ya sifatnya itu ya malaidraku kullu la idraku kullu. Tapi kalau ingin ibadah secara benar, secara baik ya inna hadal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu itu. Ya kita kalau dengan guru-guru kampungan sholat dilatih, cara berdiri begini, ketika rukuk antara kepala sama pantat itu segaris, kalau sujud harus melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yadain, warubaten, wal qadamain. Nah, sementara kadang-kadang di media itu hanya cerita-cerita tentang utamanya sholat itu mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin ya sholat itu, karena di situ dia munajat sama Allah, di situ dia bercengkrama dengan Allah. Oke lah itu kebaikan, tapi setelah yang pokok-pokok ini selesai. Makanya terima kasih saya, doa saya untuk orang-orang atau untuk ustadz-ustadz siapapun yang mengajari umat ini mabadi' fikih. Makanya setiap doa kita pasti bilang assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kita dapat salam dari Allah. Salam itu maknanya keselamatan, juga semuanya yang terlibat dalam kesolehan di bumi Allah ini. Jadi disebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya kira demikian. Terima kasih Gus Baha. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ditujukan untuk keduanya, baik Habib Quraisy maupun Gus Baha. Sama aja yang jawab. Baik Gus. Yang sepuh aja. Saya setuju jawabannya itu sudah pasti. Gimana? Yang mudah. Bagaimana menyikapi dai yang cenderung keras dan tegas, mengingat dai moderat suaranya sering kalah dengan mereka yang nyaring dan berani menggugat? Penelitian itu sahih apa enggak? Setahu saya tahu Mbah Maimun, Habib Lutfi, orang-orang yang moderat itu juga pengaruhnya besar. Orang-orang yang asik cara berdakwah juga pengaruhnya besar. Jadi apa ya, kesimpulan itu juga ada. Ya tidak harus dibenarkan meskipun tidak harus disalahkan kok terus bilang kalah menang. Kalaupun kalah ya mungkin sekarang kalah nanti menang. Yang jelas setahu saya kiai-kiai moderat itu juga luar biasa pengaruhnya dan ikut membentuk Indonesia. Ya kan kita bisa lihat misalnya acara-acara Thariqah Naqsabandiyah atau Qadiriyah atau pengajian-pengajian kiai-kiai moderat itu juga besar itu. Dan mereka kalau Ramadan atau kalau Lebaran juga yang sowan banyak. Artinya ya melihat itu kan ya tidak kalah juga gitu loh. Kok tahu-tahu disimpulkan kalah nyaring. Ya kalau yang lantang sama yang tenang ya nyaring yang lantang gitu. Ya ukurannya jangan gitu ya. Ya ukurannya tadi lah, yang kita akan dilatih ikhlas, itu tidak perlu punya akibat menang kalah lah ya. Kalau dakwah ya ikhlas aja, tidak usah mikir menang kalah gitu ya. Sudah, pokoknya kalau kebaikan kita utarakan, nyari ridhonya Allah dan Rasul, dan memang umat ini berhak dapat ilmu ya, balighu anni walau ayah. Jadi kita menyampaikan ilmu itu, saya itu kalau ngaji senangnya bukan main, karena itu cara saya menggugurkan dosa. Karena kalau betul saya orang alim, menyampaikan ilmu itu wajib gitu. Nah kalau betul saya orang bodoh, saya ngajinya pakai ihya, pakai kitab, kan tinggal baca. Jadi kayaknya kemungkinan salah itu ya kecil. Ya buat variasi aja, namanya manusia ya salah gitu. Tapi kalau ada referensinya kan ya sudah tinggal baca, terus ya bantu lah. Tapi kita tidak pernah merasa berjasa karena illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu, ketika kita menjelaskan ke umat ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul itu bagian dari kafaratuz dzunub, bagian dari kafarah kesalahan kita. Sehingga disebut wa innal alim la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira la astaghfiru lahu man fis samawati wa man. Jadi kalau saya ngaji, Bapak Quraisy ngaji, semua ngaji, Mbah Mus, selain dapat pahala itu dijamin diistighfari oleh man fis samawati wa man fil ardi. Kalau man fis samawati itu istrinya malaikat Jibril, Mikail itu kan pasti makbul tuh, keren itu pasti itu orang-orang top gitu. Ya karena tadi ya udah enggak usah mikir ngaji kok mikir menang apa kalah, suara kita didengar apa enggak ya. Anda ngalatih kita ada ikhlas itu udah kalau ya bisa ditambahkan oleh Abi Quraisy supaya lebih jelas ya, saya kira demikian. Iya, mohon Abi untuk tambahan sedikit dan sekaligus minta kesimpulan closing statement. Ya, saya kira sebenarnya tidak perlu ditambahkan. Kalau sudah manis, kemanisan itu orang yang sakit gula nggak boleh manis terlalu banyak.
Sudah benar itu intinya bahwa jangan menganggap suara keras itu pasti menang. Boleh jadi yang lemah lembut itu lembut masuk di hati belum nampak sekarang. Ya, jadi cara menilainya itu keliru. Pada akhirnya kebenaran itulah yang menang, ya kan? Nah, jadi tidak usah mengharap bahwa hasilnya sekarang dan di sini. Hasilnya pasti ada. Ya, itu pernah antara lain batil dan hak itu bertengkar. Batil berkata saya lebih tinggi kepala saya. Hak berkata kaki saya lebih kuat karena terhunjam ke bawah. Saya ditopang oleh orang kuat, orang kaya. Hak menjawab, saya ditopang oleh orang baik dan oleh Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa kalau suara besar ini sudah pasti menang. Tidak. Ya toh, kita laksanakan tugas kita. Insya Allah Tuhan bersama kita. Amin. Kalau bukan sekarang, besok. Kalau bukan besok, lusa. Pada akhirnya ja'al haq wa zahaqal batil innal batil akan zahuq. Oke, saya kira itu. Terima kasih Abi. Closing statement Gus Bah, mohon. Sudah cukup. Kalau nutupnya pakai wassalamualaikum. Baik, asatidz wal ustadzah yang telah mengirimkan pertanyaan, mohon maaf tidak bisa kami bacakan dan dijawab semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan di tahun mendatang, Annual Meeting of Islamic Da'wah. Saya akan tutup pertemuan yang sangat berharga ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, baik Abi Quraisy maupun Gus Bah yang telah menyajikan ilmuwan dan kearifan yang menjadi bekal kita semua sebagai seorang da'i dan pendakwah di era